2, 1. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Membawa setiap ucapan syukur kami. Membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami membawa penyembahan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, sebab Engkau baik, Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, senang hati kami datang menyembah-Mu, datang bawa pujian Ini kerinduan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah hati kami selalu dipenuhi pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadikan ku pondok Daud-Mu yang berkenan. Jadikan ku penyembah-Mu yang Kau suka. Bukan hanya
of worship, mujizat penyembahan. Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendaknya. Alkitab jelas mencatat bahwa Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Itu hobinya, itu kenikmatannya. Kesukaan pribadi Daud dibuatnya menjadi kesukaan banyak orang dengan cara mendirikan pondok Daud. Tuhan suka pondok Daud karena tidak ada penyekat, artinya bisa membangun keintiman dengan Tuhan secara langsung. Tuhan sangat suka suasana di pondok Daud karena penuh dengan pujian dan penyembahan. Miliki kerinduan yang menyukakan hati Tuhan, yakni hati yang tergerak sendiri tanpa diperintah oleh Tuhan untuk membangun pondok Daud. Kesukaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri umat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab ini waktunya mujizat besar dinyatakan. Amin. Anugerahmu
kembali. Kita saksikan Revival News. Shalom keluarga Allah, Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi orang-orang yang kesukaannya melakukan hal-hal yang disukai Tuhan, mereka mendapat tempat yang sangat spesial di hati Tuhan. Inilah Revival News minggu ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lebih fokus dengan perkara rohani. Lebih intim dengan Roh Kudus. Lebih mengerti kasih Bapa. Mari bergabung dalam kegerakan doa puasa massal 40 hari, 9 Mei sampai 17 Juni 2022. Dapatkan panduan doa puasa di gbika.org/doapuasa. Salib kosong, bukti Yesus menyelesaikan tugas penebusannya. Kubur kosong, bukti Yesus bangkit dari kematiannya. Dia hidup dan naik ke surga. Mengutus Roh Kudus jadi penolong kita. Rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kamis 26 Mei 2022. Saudara, itu bukan tubuhmu loh. Dengar baik saudaraku. You are your spirit yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Komit membangun kehidupan rohani yang solid, yang berbobot, yang berkualitas. Doa puasa itu termasuk salah satu membuat roh kita itu mulai bangkit, mulai bertumbuh, saudara, mulai bisa kalahkan kedagingan dan berkarya secara luar biasa. Jangan lewatkan seri khotbah Spiritual Upgrade selama bulan Mei hanya di GBI Keluarga Allah. Demikian Revival News minggu ini. Bangun terus Pondok Daud secara pribadi, sehingga berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada Daud juga Tuhan curahkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Selvia dan ini anak pertama saya. Hello, my name is Avner and I am 10 years old. Nah, hari ini kita mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Avner. Avner ini, anak saya ini suka banget yang namanya matematika. Jadi dia suka mulai ikut yang namanya Olimpiade Internasional di bidang matematika. Nah, waktu itu ketika saya tahu ini lombanya dalam bahasa Indonesia, saya juga tanya sama Avner, Avner mau ikut gak gitu? Karena ini lombanya dalam bahasa Indonesia. Dan saya ingat waktu itu Avner bilang ya, Avner mau coba. Saya mulai bilang sama Avner ya, Avner bawa dalam doa. Tiap hari bawa dalam doa, minta Tuhan mujizat yang besar. Sampai pas tahap penyisihan di tanggal 28 September 2021. Saya ingat banget itu di lombanya itu online. Dan didatangi satu guru pengawas ke rumah. Jadi untuk mengawasi selama Avner mengikuti perlombaan. Itu hanya ada satu kali lomba. Dan habis setelah lomba, Avner datang ke saya. Waktu itu Avner bilang, gimana kok? Yeah, so when I saw the questions, I panicked because they were very difficult. And at the end of the time, well, I couldn't finish all the problems, so I had to guess some of them. So it was basically very hard for me to do. Setelah 1 minggu, 2 minggu berlalu, hasilnya keluar. Dan sekolah kasih tahu, Avner ini lolos. Saya tuh sampai gemeter banget, sampai bilang, Avner, ini kamu seperti kayak dapat satu nyawa lagi. Tuhan mau buktikan kamu bisa. Ya, waktu berjalan setelah penyisihan, itu kita lanjut ke tahap nasional. Dan tahap nasional ini ada 2 hari. Tahap pertamanya itu isian dan uraian. Iya, dan uraian. Dan besokannya dia harus lanjutkan dengan eksplorasi. Jadi, so when the nationals round began, the first part was going smoothly, but then the second part, due to an error in the system, then I lost 8 minutes of the time. And because of that 8 minutes loss, I didn't manage to finish one question. Even though if I had that 8 minutes, if there was no error in the system, I could have finished that question. Akhirnya dilanjutkan juga ke lomba hari kedua. Hari kedua berjalan dengan baik. Akhirnya saya bilang Avner, tapi Avner saya sih tahu gitu loh. Avner tetap merasa khawatir ya kok ya. Iya. Keep asking.
kenapa dia nggak bisa dapat tambahan waktu, tapi yaitu peraturan dari lomba, emang waktu terus berjalan dan nggak bisa ditambahkan waktu. Akhirnya saya bilang sama Evner, ya udah semua kita udah lakukan yang terbaik, Koko udah lakukan yang terbaik, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Belajar ucapkan syukur. Pas hari pengumuman itu juga ada aja kejadian saat dilakukan ya, Ko ya. Yeah, and then the bronze and the silver went smoothly, but when it was the time for the gold for the primary section, there was an error in the live stream, and then it was loading and loading. When it finally went back to normal, then it already skipped a few of the gold medalists, and my name was not on the rest of the gold medalists. Saya cuma bisa bilang waktu itu ucapkan syukur. Akhirnya Koko tenang, kita coba tunggu juga karena skip yang emas. Jadi kita nggak tahu either Koko itu bakal dapat medali emas atau dia bisa nggak dapat gitu, nggak dapat sama sekali medal. Makanya kita khawatir, tapi karena skip akhirnya kita nunggu cuma bisa nunggu ya, Ko ya. Akhirnya sampai tiba-tiba satu orang SMS saya, Koko Evner masuk medali emas. Hah, yang mana? Saya cek, dia kasih bukti screenshotnya fotonya Evner dengan medali emas. Saya saat itu, Koko, you get gold medal. Saya sampai teriak gitu, karena kayaknya nggak percaya gitu. Karena saya pikirnya ya udahlah kalau nggak dapet. I didn't expect myself to get a gold medal, but then yeah, whatever happens, then it's all Jesus' plan. Yeah, it was a big miracle. I didn't expect it to happen at all. Gold medal was very hard. There were only like 10 people in the gold medal. That get a gold medal. So it was very hard to be one of those 10 people. Yeah, tens of thousands of people. Jadi benar-benar ini kalau bukan hanya karena Tuhan, kami tahu itu bukan karena Evner ya. Yeah. Itu pasti pertolongan Tuhan. Gak sampai di sana saja, juga kita masih punya lagi mujizat yang Tuhan lakukan. Akhirnya Evner melewati tes dan dia juga melewati interview di sekolah, dan puji Tuhan ya, berapa hari yang lalu mujizat lagi ya, saya dapat scholarshipnya untuk 2 tahun. Iya, dia benar-benar mujizat Tuhan. Iya, kami benar-benar merasakan kalau Tuhan itu menyertai Evner dari dia lomba sampai dia bisa mendapatkan beasiswa yang menurut saya karena di dalam pandemi ini juga kita juga merasakan biaya untuk uang sekolah itu sangat berat. Dan saya nggak pernah kepikiran gitu loh kalau Tuhan bisa siapkan sesuatu itu lewat beasiswa gitu. Jadi saya mengajak semua jemaat juga untuk tetap setia dalam perkara yang Tuhan berikan. Karena saya tahu setiap orang punya masalahnya masing-masing, setiap orang juga punya jalannya masing-masing. Nah ini yang seperti Evner alami, kami belajar tetap setia, kami tetap bawa terus dalam doa. Kami percaya pasti Tuhan berikan yang terbaik. Juga jangan lupa ibadah, jangan lupa baca firman setiap hari. Karena pagi-pagi saat saya baca renungan harian, saya mendapatkan rema itu, sehingga saya merasa lebih damai untuk menjalani setiap harinya gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya. Mujizat besar untuk Evner dan juga mujizat besar untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mujizat besar, mujizat pembalikan yang permanen. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita sama-sama panjatkan doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk semuanya. Ucapan syukur selalu. Puji Tuhan, praise of the Lord. Apapun yang terjadi, Engkau baik, semua baik. Kuduskan, sucikan kami. Kami ingin memberikan terbaik untuk Engkau. Memuliakan Engkau. Kami berikan dengan penuh sukacita dan penuh ketulusan. Semuanya untuk memuliakan Engkau saja. Terima kasih untuk semuanya. Kami sudah diberkati di segala aspek kehidupan kami. Kami diberkati untuk menjadi berkat, kudus, sucikan, berkat kasih karunia anugerah tidak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini atas nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Jadi persembahan akan dilakukan secara online. Jadi saudara bisa men-scan barcode yang ada di depan saudara. Untuk yang saudara duduk depan, di sebelah kiri saudara scan barcode-nya. Bisa melalui aplikasi GoPay, OVO, Shopee, MBCA, dan juga bisa mentransfer ke nomor rekening gereja kita di www.gbika.org/persembahan. Bagi saudara yang belum bisa
melakukan persembahan secara online bisa minta amplop seperti ini kepada para pelayan Tuhan dan nanti bisa dimasukkan ke kotak persembahan di dekat pintu keluar pada saat selesai ibadah. Nanti bisa minta ke para pelayan Tuhan yang membutuhkan. Dan juga saya mengundang bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah di tempat ini, yang baru pertama kali hadir di GB Keluarga Allah, yang belum disambut di depan. Jadi yang baru pertama kali hadir disambut di depan, dapat souvenir. Mungkin ada yang kelolosan yang belum disambut dan belum diberikan souvenir. Ada yang baru pertama kali hadir yang beribadah di GB Keluarga Allah, ada yang tadi di depan belum disambut, ada. Puji Tuhan. Jika ada yang baru pertama kali hadir dan belum disambut, bisa menghubungi para pelayan Tuhan. Kita sama-sama diberkati dan kita sama-sama rindu untuk terus bergereja tiap minggu di tempat ini. Pondok Daud Onsite Keluarga Allah Jakarta. Jadi Pondok Daud Onsite akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 11 pagi sampai jam 3 sore di Soho Capital lantai 11. Jadi Pondok Daud Onsite sudah dibuka kembali. Jadi saudara yang rindu untuk mengikuti Pondok Daud bisa langsung datang tanpa reservasi. Bisa langsung datang di Soho Capital lantai 11 di ruang ibadah Kids Impact. Jadi ruang ibadah Kids Impact ini kalau kita keluar nanti di sebelah kiri ya. Jadi untuk hari Sabtu jam 11 pagi sampai jam 3 sore bisa langsung mengikuti Pondok Daud Onsite di Kids Impact, di ruang ibadah Kids Impact. Dan juga ada rekrutmen akbar pelayan Tuhan sepanjang bulan April. Jadi hari ini terakhir. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk melayani, kita sama-sama melayani, kita diberkati untuk menjadi berkat. Untuk melayani di bidang misalkan tim departemen ibadah, praise and worship. Praise and worship itu seperti yang tadi, yang tim-tim luar biasa yang pemusik kita. Yang ada singer, body voice semuanya. Kemudian ada IMM, multimedia, IO, pendoa. Bisa menghubungi info center selesai ibadah ini untuk kita melayani bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Dan juga jangan lupa selama ibadah tetap kita menggunakan masker dengan baik dan benar, jangan diturunkan, tetap seperti posisi menutupi mulut dan hidung selama ibadah berlangsung, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih untuk pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat-umat kesayangan Tuhan bisa lambai-lambaikan tangan. Kita semua kesayangan Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Blessing kiri kananmu dan katakan diberkati engkau oleh Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan. Sekali lagi kita mau berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi Yesus yang begitu sayang. Begitu cinta. Roh Kudus kami butuh Kau. Roh Kudus kami perlu Engkau. Oh Yesus. Pulihkan hati kami, curahkan kuasa-Mu di tempat ini, membangkitkan setiap kehidupan kami. Roh Kudus bekerjalah. Nyalakan api-Mu Tuhan.
segalanya. Kami nggak mau yang lain, kami mau Kau Tuhan. Yesus, kami mau Kau. Yes, yes Jesus. Christ is my reward and all of my devotion.
Yesus yang satu ini Tuhan, kami tidak mau kompromi. Satu bagian dalam hidup kami ini Tuhan, not to be touched. Yesus harga mati buat kami. No turning back. Terus Tuhan bawa kami ini Tuhan, terus Tuhan bawa kami ini terus. Dalam perjalanan hidup kami yang hanya sementara ini Tuhan. Biar kami meninggalkan jejak-jejak yang memuliakan nama-Mu. Biar kami meninggalkan legacy Tuhan yang nama-Mu ditinggikan di sana. Biar hidup ini memancarkan Kristus sendiri. Hidup yang jadi kesukaan-Mu Tuhan. Bawa kami ini Tuhan jadi kesukaan-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini rema-Mu. Membangun jemaat-Mu, menguatkan jemaat-Mu, menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan yang kami sembah, saudaraku, Engkau yang diurapi, Engkau yang diberkati, katakan dengan suara-Mu yang paling keras. Amin. Amin, 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 amin. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dari jauh saudaraku lihat kiri kanan depan belakangmu, katakan be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Sukacita. Kalau saudara melihat teman-teman di sini para pelayan Tuhan mungkin mengenakan pakaian-pakaian adat, pakaian kebaya, batik dan lain sebagainya, saudaraku. Mungkin buat saudara yang aware, beberapa waktu yang kemarin saudaraku tanggal 21 tepatnya kita merayakan Hari Kartini. Oke, itu sebabnya kenapa saudara melihat banyak nanti anak-anak kecil-kecil pun. Nah kalau saudara yang bawa anak-anak, mereka juga berdandan dengan ini sukacita aja tersendiri saudaraku. Kita merayakan keberagaman di Indonesia ini, amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan, The Miracle of Worship. Tahukah saudara, the best part of worship, bagian yang terbaik dari worship adalah saudara jadi kesayangannya Tuhan. Saudara jadi kesukaannya Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudaraku saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul kesukaan Tuhan. Sederhananya gini saudara, kita aja manusia kita punya kesukaan ya Bu. Betul ya? Saudara punya favorite food. Betul ya Pak ya? Saudara punya yang namanya favorite place. Bahkan saudara punya yang namanya favorite friends. Tuhan juga sama loh saudara. Tapi kalau saya ngomong gini akan ada sebagian dari saudara yang melihat saya dan bertanya, Pastor, does God show favoritism? Masa sih Tuhan pilih kasih? Gitu kan? Jadi pertanyaan kan Pak? Saya ingin mengajak saudara untuk menangkap apa yang saya maksudkan gitu saudaraku. Kita buka terlebih dulu Mazmur pasalnya yang ke-127 ayatnya yang kedua. Saya bacakan buat saudara, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pertanyaannya saudaraku, kalau ada tulisan yang dicintainya, apakah ada yang tidak dicintainya? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya saudaraku saya ingin mengajak saudara untuk memahami. Karena saya tahu akan ada sebagian dari saudara yang berkata, Pastor, bukankah kita ini familiar dengan sebuah lagu Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kok Pastor mengatakan seperti ini?
Bukankah Tuhan cinta kita semua? Yes, indeed, saudara. Bahkan kalau ada sebagian dari saudara in case ya, saudara ke gereja supaya dicintai Tuhan, saudara melayani supaya dicintai Tuhan, izinkan saya mengatakan ini. Sebelum engkau melakukan apapun buat Tuhanmu, Dia sudah jatuh cinta dengan engkau. Bahkan di saat engkau masih ada di dalam keadaan yang paling kotor, Bu. Engkau melakukan apa yang melukai hatinya Tuhan. He love you just the way you are. Itu yang saya sebut sebagai grace. Kita enggak layak, Pak. We do not deserve it. Yet He love us anyway. Tapi bukan ini yang saya maksudkan, saudaraku. Mungkin ayat ini akan membantu saudara untuk bisa lebih memahami apa yang saya maksudkan. Kita buka yuk Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, nah ini saudara. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di dalam bahasa Inggrisnya, ayat ini lebih jelas untuk dipahami. I have found in David, the son of Jesse. Aku menemukan di dalam dirinya Daud, anak Isai itu, a man after my own heart, who will do all my will. Doa saya pagi hari ini pribadi, lepas pribadi di tempat ini, Tuhan mengatakan atas hidupmu, I have found in you. Dalam hidupmu Dia temukan a man after His own heart. I have found in David. Pastor, bukankah Daud ini bahkan pernah melakukan kesalahan fatal? Yes. Bolehkah saya mengatakan ini, saudaraku? Daud bukan orang sempurna. Saya rasa orang Kristen tahu semua apa yang Daud lakukan. Itu bukan rahasia umum. Itu sudah jadi sesuatu yang kita tahu, Pak. Dia bikin dosa dan dosa yang fatal. Tapi di dalam dirinya Daud ini, Tuhan menemukan satu sosok pribadi yang disukai Tuhan. Dan apakah itu, saudaraku? Who will do all my will? Terlepas dari semua kekurangan Daud, Bu. Terlepas dari semua dia bikin salah. Dia menyedihkan hati Tuhan, dia lakukan dosa, dia menyakiti orang lain, saudaraku. Saya tidak mengatakan bahwa semua itu dibenarkan, saudara. Tapi ada hati yang ditemukan Tuhan yang mau melakukan all His will. Doa saya Dia temukan itu atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Boleh saya dengar kata amin yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan salah satu hal, saudara, kalau ada salah satu hal yang paling menyentuh Tuhan dari hidupnya Daud, he is a worshiper. Daud itu sejak dari masih kecilnya, Pak. Masa kecilnya dia, dari sejak dia masih menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia sudah suka menyembah, Bu. Setiap kali di mana dia tidak memiliki siapapun, Pak, hanya 2-3 ekor. Saya mikir ya, saudara, bagi saudara yang pecinta binatang, saya tuh di rumah pelihara sugar glider, saudara. I don't know whether saudara ada di sini yang juga suka sugar glider gitu. Saudara, kalau tanya saya dari sekian banyaknya kandang ya, saya bisa sebut namanya. Yang warna ini namanya ini, yang warna itu namanya itu, yang di kandang itu namanya itu. Bahkan setelah sekian banyaknya sugar glider. Saya tuh yakin, saudara, saat itu sih
Daud ketika menyembah, mungkin dia akan ngomong sama kambingnya, ini dikasih nama, saudara. Ya ampun, cuma 2-3 ekor loh, saudara. Entah Blacky lah namanya, itu saya nggak tahu. Apa namanya kalau kambing gitu, saudaraku. Tapi ketika dia seorang diri dan tidak satu orang pun ada bersama dia di sana, saudara harus mengerti bagaimana dia tertolak dengan keluarganya. Dari semua anak-anak yang dimiliki ayahnya, dia satu-satunya yang dia tidak dimajukan pada saat ada kontes pemilihan raja, saudara. Di waktu-waktu itu dia akan memetik kecapinya, dia akan menyembah Tuhannya. Tapi amazingnya Daud ya saudara, bukan hanya di masa susah loh. Ketika dia beranjak dewasa, kesukaannya Daud ini bukan hanya dinotis Tuhan, Bu. Kesukaannya Daud ini dinotis Saul, saudara. Ada waktu-waktu Alkitab mengatakan di mana Saul itu akan dihinggapi roh jahat. Saudara baca dalam Alkitab. Pada saat dia dihinggapi roh jahat, Alkitab mencatat Saul akan memanggil Daud. Ketika Daud memetik kecapinya dan menyembah Tuhannya, roh jahat itu undur daripada Saul. Kesukaan Daud untuk menyembah itu sampai dinotis Saul, saudara. Dan yang lebih dahsyat lagi, pada saat Daud menjadi raja, saudara kalau mau tahu kesukaan seseorang yang sesungguhnya, lihat pada saat orang itu ada di puncak, saudara. Pada saat dia di bawah, dia katakanlah orangnya suka mobil, saudara. Ketika dia masih ada di bawah, dia terbatas gitu. Ya dia suka mobil, tapi dia nggak bisa mengekspresikan itu. Tapi setelah dia sukses, dia ada di puncak. Dia bebas, saudara akan melihat dia akan beli segala macam mobil yang bisa dia beli. Hebatnya Daud ya saudara. Bukan ketika di masa susah dia menyembah. Bukan hanya pada saat dia beranjak dewasa. Ketika Daud sudah menjadi raja. Ini yang paling menyentuh hatinya Tuhan saudara. Kalau tadinya ketika dia bukan siapa-siapa, kesukaannya untuk menyembah Tuhan itu dia keep private untuk dirinya sendiri. Tapi setelah dia menjadi raja saudaraku, dia menularkan kesukaan itu menjadi kesukaan seluruh bangsa Israel. Daud membangun apa yang disebut pondok Daud. Kalau tadinya itu hanya Daud, sekarang dia membawa satu bangsa menyembah Tuhan. Begitu rupanya saudaraku, pondok Daud ini menyentuh hatinya Tuhan. Membuat Tuhan segitunya jatuh cinta. Sampai Kisah Rasul 15 kita buka. Ayatnya yang ke-16 sampai 18. Apa janji Tuhan? Saudara tidak akan menemukan ini di seluruh kitab perjanjian terhadap hal yang lain, saudara. Tapi di Kisah 15 ini dikatakan seperti ini, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, 18 yang telah diketahui dari sejak semula. Setiap kali saya membagikan ini selalu akan ada pertanyaan, Pastor, kenapa pondok Daud? Kenapa bukan tabernakel Musa? Jelas-jelas itu desainnya dari Tuhan sendiri loh. Pondok Daud enggak. Kenapa bukan bait Allah Salomo? Itu no doubt saudaraku. Kemegahannya semua emas, permata, the best of the best lah saudara, itu ditaruh di bait Allah Salomo. Tapi kenapa pondok Daud? Hari ini saya akan membagikan 3 hal ini saudaraku. Kenapa Tuhan begitu cintanya dengan pondok Daud? Kalau boleh saya ganti dengan kata lain saudaraku. 3 rahasia bagaimana kita jadi kesukaannya Tuhan. Bagaimana kita jadi orang yang dicintai Tuhan saudara. Saya bagikan yang pertama ya, saudara yang mencatat, saudara bisa tulis.
Intimacy, saudara. Intimacy. Kalau ada dari Pondok Daud yang paling membuat Tuhan jatuh cinta, saudara. Karena di Pondok Daud itu nggak ada penyekat. Di Tabernakel Musa, saudara. Tabernakel Musa itu dibagi menjadi 3 bagian. Pelataran itu tempat di mana semua orang boleh masuk, saudara. Lalu ada ke tempat yang lebih dalam lagi namanya ruang kudus. Ini hanya untuk para imam. Enggak boleh sembarang orang. Lalu masuk lagi namanya tempat Maha Kudus. Ini tempat tabut perjanjian ditaruh. Tapi sayangnya saudara, yang boleh masuk ke tempat Maha Kudus itu hanya imam besar. Itu pun setahun sekali. Di Pondok Daud, semua penyekat itu disingkirkan. Yang Tuhan cintai tentang Pondok Daud itu bukan kayak, apa ya saudara? Banyak orang itu kadang cari gereja karena gerejanya megah, kursinya enak, lantainya karpet, AC-nya dingin. Tapi bukan itu di Pondok Daud, saudara nggak akan dapatkan semua itu di Pondok Daud. Bukan juga pastor mungkin karena Daud itu pandai bermain musik. Perpaduan dari segala macam alat musik. Suara-suara yang merdu, sorry saudaraku. Bukan mixer yang harganya miliaran. Bukan peralatan musik yang begitu canggih. Tahukah saudara kalau ada yang dicari Tuhan di Pondok Daud? Adalah air mata orang-orang yang datang karena mencari Tuhan dengan segenap hati dan karena haus akan Tuhan. Itu yang membuat Daud tidak ada, yang membuat Tuhan tidak habis-habisnya kangen dengan Pondok Daud. Kadangkala ya saudara, hal ini tuh membuat saya sedih ya saudara. Ketika saya mempelajari firman ini ya saudara. Banyak kita manusia, kita seringkali cari Tuhan ketika kita butuh pertolongan. Betul Pak? Which is buat saya it's not wrong Pak. Lebih baik cari Tuhan dong daripada cari yang lain kan gitu. Kadang kita cari Tuhan, kita kejar mujizatnya. Kita cari Tuhan, kita cari berkatnya Pak. Which is semuanya itu saya tidak bisa mengatakan bahwa itu salah anyway gitu saudaraku. That's okay. Tapi kalau boleh saya membagikan kepada saudara satu kebenaran sederhana ini saudaraku. Yang dia cari dari engkau adalah waktumu. He is looking for intimacy. Karena worship itu bukan masalah megahnya tempat, worship itu bukan masalah indahnya suara, worship itu bukan masalah bagusnya peralatannya. Worship is about relationship. Worship berbicara tentang intimacy. Itu yang dicari Tuhan. Itu yang dirindukan Tuhan. Kalau ada satu-satunya yang membuat Tuhan sampai jatuh cinta dengan penyembahan Daud, dengan Pondok Daud, karena di situ dia mendapati orang-orang yang hausnya, laparnya, cari Tuhannya habis-habisan. Saya berdoa dia temukan itu atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidup setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini. Aminmu yang paling keras. Sampai-sampai ya saudara, saya itu kalau membaca ya, kita buka yuk Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Saudara mau tahu kayak apa mesranya Daud kalau sama Tuhan saudara? Saya bacakan ya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Kalau saudara mendengar lagu-lagu semua yang saat ini diciptakan ya saudaraku, sangat banyak diantaranya adalah luapan hatinya Daud kepada Tuhan. Daud tuh kalau sama Tuhan segitunya saudara. Demikian aku memandang engkau di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Pernah dengar lagu ini saudara? Kemurahanmu lebih dari hidup. Tahukah saudara semua yang saudara dengar itu, Mazmur-mazmur yang saudara nyanyikan itu asalnya dari luapan hati seorang raja bernama Daud. Begitu cintanya Daud, bibirku memegahkan engkau. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, bibirku bersorak, mulutku memuji. Lihat ini saudara. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jujur saudara. Saudara kalau mau tidur apa yang saudara lakukan? Boro-boro ingat Tuhan saudara. Lu jujur. Ibu-ibu masih texting. Mikirin belanjaan besok, mikirin kegiatan besok, serah-serahin ke orang belakang kayak gitu. Kadang jujur, malam-malam mau sambil tidur apa yang saudara lakukan? Nonton YouTube. Tapi buat Daud saudara, tengah malam sebelum dia tidur, dia ngomong Tuhan. Yang ada di benak Daud itu Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, dengan tangan kananmu engkau menopang aku. Bolehkah saya ajak saudaraku? The best part of worship bukan saudara merasa nyaman. Bukan kau dapat damai sejahtera yang dari Tuhan. Itu semua gak salah. Tapi the best part of worship, engkau jadi kesukaannya Tuhan. Saya berdoa gereja ini dibangun saudaraku. Bukan untuk membuat kita ngerasa nyaman. Gereja ini dibangun. Tuhan merasa nyaman tinggal di tempat ini. Karena yang kedua saudara, yang membuat Tuhan itu jatuh cinta sama Pondok Daud, kenapa saudaraku? Yang kedua, karena di Pondok Daud itu penuh pujian dan penyembahan. Tabernakel Musa, saudara-saudara akan menemukan itu sunyi senyap. Saya tahu, saya aware saudara, ada sebagian orang tuh ngomong sama saya seperti ini, Pastor, saya tuh lebih suka gereja yang syahdu. Gereja yang tenang. Saya nggak suka gereja yang rame-rame. Sorry ya saudaraku. Tapi boleh nggak saya ngomong gini? Worship is not about you. Worship is about Him. Ketika saya mempelajari firman ini ya, saya tuh mendapati, saya tuh nggak heran gitu saudara, kenapa Daud begitu dicintainya Tuhan gitu. Di zaman itu loh saudara, Daud itu mendapat satu pembukaan yang begitu rupa tentang worship. Buat Daud, Pondok Daud itu tidak didesain untuk supaya orang suka. Saudara tahu kenapa Daud membangun Pondok Daud? Dia menyadari satu hal ini. Out of everywhere, apa sih dari semua alasan yang membuat Tuhan itu mau turun dari surganya yang begitu indah? Saudara baca di dalam Alkitab, di surga tidak ada sakit penyakit, di surga tidak ada kesedihan. Kalau surga sudah begitu indah, apa yang membuat Tuhan mau turun ke bumi yang penuh dengan dosa, kotor, penuh dengan penderitaan dan masalah? Dibuatlah oleh Daud Pondok Daud. Kalau di tempat lain, di dunia ini Tuhan ngerasanya penuh dosa, penuh kotor, penuh masalah. Di Pondok Daud,
24 jam dalam sehari pujian dan penyembahan diangkat. Pernahkah saudara mendengar istilah there is no place as home? Tidak ada tempat sebaik rumah sendiri. Pernah dengar itu saudaraku? Enggak peduli saudara pergi berwisata, nginep di hotel mewah saudara bintang 5. Tapi sampai di titik tertentu saudara bilang kok kangen rumah ya. Tuhan juga sama. Sudah tahu apa yang Daud lakukan ketika dia membangun pondok Daud saudara? Begitu cintanya dia sama Tuhan saudara. Begitu pengennya dia terus dekat sama Tuhan. Dia berpikir, bagaimana kalau aku membangun satu tempat di muka bumi ini, yang kalau Tuhan turun dari semua tempat, dia temukan home sweet home di pondok Daud. Berapa banyak di sini saudara yang pernah pacaran, boleh lambaikan tangannya? Pernah saudaraku? Saudara yang lagi pacaran aja, saya tuh pernah ketemu orang-orang saudaraku yang tadinya ngerokok, sorry ya saudaraku. Tapi ketika pacarnya ngomong kok, aku tuh paling gak suka asap rokok. Bisa berhenti lu ngerokok bu. Demi siapa? Pacar. Berapa banyak dari saudara yang tadinya gak suka binatang. Tapi karena pacarnya suka banget. Yang tadinya pegang anjing aja, gitu. Tapi demi pacar pak, pelihara anjing. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Buat Daud ya saudaraku, dia berpikir dari semua tempat di muka bumi ini, dia menciptakan satu tempat di mana Tuhan betah. Kenapa saudaraku? Praise and worship itu adalah suasana surga. Pernah nggak saudara di sini pergi ke satu tempat terus saudara tuh kayak apa ya? Nggak tahu kenapa suka banget tempat itu pak, gitu. Terus setiap kali saudara berlibur dan pergi ke kota itu, saudara akan terngiang-ngiang dan teringat. Saudara ngomong, mah nanti kalau aku pergi ke kota itu, kita mampir yuk ke tempat itu. Pernah nggak saudara? Pernah ya? Pernah ya? Itu yang berusaha Daud lakukan dengan pondok Daud. Kalau ada semua tempat di muka bumi ini, dia berusaha, Pak, dia menyiapkan satu tempat yang begitu rupa. Dia berusaha menyamakan sedemikian rupa dengan suasana surga supaya Tuhannya betah, Tuhannya suka, Tuhannya mau tinggal dekat dengan dia. Oh kalau mau tepuk tangannya jangan sebagian saudara. Dan by the way saudara, ketika saya mempelajari hal ini, saya tuh pernah belajar saudaraku dari salah satu guru saya saudara. Amazingnya saudara, Daud itu membangun pondok Daud itu lebih tinggi dari istananya. Zaman sekarang aja Pak, saudara menemukan kota-kota yang bangunan di kota itu enggak boleh lebih tinggi dari istananya. Ataupun tempat keagamaannya yang dianggap sakral gitu saudaraku. Sampai sekarang aja saudara masih menemukan itu, betul ya? Saudara kebayang enggak di zaman dulu lebih lagi seperti apa saudara? Tapi dengan semua pemahaman itu, Daud menempatkan istananya bahkan lebih rendah posisinya daripada pondok Daud. Dan by the way saudaraku, pondok Daud itu sengaja dibangun dekat dengan istana Daud. Sehingga 24 jam dalam sehari, Daud itu bisa mendengar puji-pujian itu diangkat ke surga. Saudara bisa merasakan yang saya rasakan? Tahukah saudara kenapa Tuhan itu begitu rupa ngomong saudara? Saudara boleh nggak terima Pastor Daud itu sudah keterlaluan, Daud itu begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi buat Tuhan saudaraku, yes dia salah, dia dosa. But he found in this person a
a man after my own heart, who will do all my will. Begitu kangennya Tuhan, saudaraku, sampai di perjanjian baru dia ngomong, aku akan membangun kembali pondok Daud yang sudah roboh itu. Supaya orang yang tidak mengenal namaku akan datang kepadaku. Begitu cintanya Daud, saudara, tahukah saudara? Buat Daud, sorry ya, para pemuji penyembah di tempat ini, WL, singer, pemain musik semua, saudaraku. Izinkan saya katakan ini, buat Daud memuji itu bukan hanya sekedar appetizer, ritual sebelum firman, saudara, not at all. Dalam hidup Daud sendiri, Pak, Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari dia menyembah Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena Daud ngerti pujian dan penyembahan itu ambience-nya surga. Dia cuman gak pengen jauh dari pribadi yang paling dia sayangi, saudaraku. Memuji menyembah buat Daud bukan hanya sekedar kayak ritual orang Kristen kalau mau bertumbuh saat teduh baca firman. Itu level pertama, oke, gitu. Tapi buat Daud dia simply bukan mengejar berkatnya, bukan mengejar semuanya itu. Tapi kenapa sampai itu mengejar Daud begitu rupa, Bu? Karena kecintaannya sama Tuhan. Ketika dia menyembah, dia tahu penyembahan itulah surga buat Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini pembukaan akan penyembahan ini diimpartasikan atas hidupmu. Engkau tidak lagi melakukan penyembahan dengan cara yang sama. Saya berdoa, saudaraku, di tempat kerjamu bangun pujian dan penyembahan sehingga Tuhanmu nyaman ada di sana. Di tempat engkau, saudaraku, mungkin di rumahmu, di keluargamu, dimanapun engkau mungkin melakukan aktivitas, bangun pujian penyembahan sehingga Tuhan disukakan. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, yang membuat paling menyentuh dari pujian penyembahannya Daud, pondok Daud, saudara. Saya tuh kalau membagikan ini, saya nahan ini, saudaraku, karena buat saya ini sesuatu yang amazing sekali. Kenapa, saudaraku? Di zaman itu pembukaan tentang praise worship itu belum sedalam sekarang, Bu. Tapi Daud itu satu sosok pribadi yang somehow menurut saya itu orang yang kayak nggak hidup di zamannya gitu. Dia menyadari pengorbanan Kristus, dia menyadari konsep dari pujian penyembahan ini. Dan yang ketiga, tahukah saudara kenapa pujian penyembahan di pondok Daud itu menyentuh Tuhan, saudara? Kenapa kok Tuhan begitu jatuh cinta dengan pondok Daud? Karena pondok Daud itu bukan diperintahkan oleh Tuhan. Pondok Daud itu Daud tergerak dari hatinya untuk membangun buat Tuhan. Dengar ini baik-baik ya, saudaraku. Kalau Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu dan saudara taat, itu bagus. Tuhan minta saudara meninggalkan dosa dan saudara tinggalkan dosa, itu bagus. Itu pun berapa banyak orang yang sudah disuruh Tuhan meninggalkan dosa tetap gak mau tinggalkan dosa. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Tapi ada satu level hubungan, saudara. Ketika kau begitu dekat dengan seseorang, bukan karena kau diminta kau lakukan, bukan karena kau disuruh kau tinggalkan, tapi ada satu level hubungan di mana kau begitu dekat, engkau tahu apa yang disukai orang itu. Dan kau siapkan untuk orang itu. Because you love him. Daud membangun pondok Daud. Bukan karena Tuhan perintahkan, tidak seperti tabernakel Musa, saudaraku. Atas tabernakel Musa Tuhan katakan it's good.
Musa membangun tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. It's good. Tapi atas pondok Daud, Daud ngerti kesukaannya Tuhan. Dia tergerak melakukan, bukan karena disuruh, tapi karena cintanya kepada Tuhan yang habis-habisan. Dia kepengen menyukakan hatinya Tuhan. Jakarta, bangun kembali pondok Daud yuk. Boleh saudaraku. Dari kesibukan saudara, sekian banyaknya waktu yang harus saudara habiskan. Mungkin nanti akan dimulai langsung ya, saya ketuk palu ya. Mulai minggu ini, mulai hari Sabtu, kita akan bangun pondok Daud onsite kembali. Nanti dimulai dari hari Sabtu saudaraku, kita akan lakukan itu di hari-hari yang lainnya. Pelan-pelan kita akan bangun itu. Atas Jakarta ini, boleh nggak saya share hati saya buat saudara? Saya nggak mau hanya sekedar membangun jemaat yang besar, Pak. Pastor, bukankah yang diinginkan seorang pendeta adalah punya gereja yang besar? Buat apa gereja yang besar kalau di dalamnya tidak ada hati-hati yang menyukakan hatinya Tuhan? Buat apa gereja besar kalau di dalamnya bukan murid? Begitu ada masalah, begitu ada gesekan, begitu ada pandemi, hilang semuanya. Tapi saya berdoa, keluarga Allah jadi satu gereja yang didirikan atas dasar cinta kepada Tuhannya. Mau angin badai, mau masalah, mau gesekan, mau ada apapun yang mungkin tidak enak di hati saudara, tapi karena cintamu sama Tuhanmu. Kekristenan harga mati saudaraku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku. Bangkit berdiri yuk jemaat Tuhan yuk. Sama-sama kita katakan, ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku bersembahkan. Jemaat sama-sama, boleh katakan sama Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi yuk, sama-sama katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Oh Tuhan, mengasihiku. Bukan hanya di masa susah saudaraku, tapi bahkan di masa engkau diberkati Tuhanmu. Sama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan. Tidak ada harta yang lebih baik saudaraku daripada hidupmu yang dipercaya
paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Biar pujian dan penyembahan menjadi suasana di keluargamu. Amin. Suasana di tempat kerjamu. Amin. Suasana di mana engkau berada. Amin. Atas hidupmu saudaraku. Umur panjang. Sehat sesehat-sehatnya. Masa depan yang kilang gemilang itu jadi bagian hidupmu. Tidak henti-hentinya kesaksian itu keluar dari mulutmu. Apa yang dia kerjakan atas hidupmu dahsyat, saudaraku. Diberkati pelayananmu. Amin. Diberkati pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan membawa sukacita, damai, sejahtera Allah Bapa. Oh, cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.